Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah melakukan pembongkaran ini ya, mesin Vespa PS ya. Mesin Vespa PS ini sebelumnya kita bongkar semuanya, dalemannya kita bongkar. Terus kemarin saya sudah melakukan perbaikan ini ya, bagian isepannya. Bagian isepannya udah longgar banget, dengan kerkasnya dia udah longgar dan udah banyak baret-baretnya. Nah sekarang kita akan lihat, ini kemarin kita udah melakukan perbaikan ini ya, isepan hanya udah dicor terus dibut lagi, jadi biar padat lagi dengan kerkasnya. Kita lihat nih bagian atasnya masih terlihat seperti oriannya ya, jadi bagian atas tidak terlihat seperti udah perbaiki sepannya. Nah terus kemarin kita lihat yang bagian belakang ini, dudukan bearingnya, penahan bearingnya itu kemarin kan udah kondisinya udah jebol ya, udah jebol, dan di bearingnya juga ditahan pakai lem kemarin. Jadi pada waktu kita bongkar kemarin kita lihat bagian ini udah pada jebol. Biasanya kan kalau yang orinya aslinya itu modelnya itu masih pakai klip snap ring ya, buat penahan si bearing kerkasnya biar nggak mudah copot keluar sebelah sini, jadi ada penahannya sebelumnya. Nah itu kemarin kondisinya waktu kita bongkar itu udah bagian itu udah nggak ada, klip snap ringnya udah nggak ada, dan bagian bearingnya itu udah ditambal pakai lem ya, jadi istilahnya ditahan cuman pakai lem aja. Nah ini sekarang sudah kita perbaiki, kita bikin model dicor, kita bikin model seperti rengkesnya Vespa Excel ya, jadi bagian belakang ini langsung dicor dengan si rengkesnya, jadi udah model seperti ini. Nah dengan cara seperti ini menjadi lebih kuat ya untuk dudukan penahan bearingnya. Sekarang kita akan melakukan merakit semua spare partnya ya. Nah untuk proses awalnya saya akan pasang dulu nih karet shockbreaker bagian bawah. Ini yang bagian bawah ini kemarin saya copot karena udah rusak karetnya, nanti kita pasang di sini. Nah ini biasanya kalau karetnya ini kalau kita pasang ini biasanya agak kepanjangan nih, panjangan dia ini. Nah ini untuk ininya seperti ini, jadi kalau kita masukin nanti dia akan posisinya kalau udah masuk ke dalam sana itu akan lebih panjang dari si pennya ini karetnya, jadi karetnya kita potong, kita kurangin. Nah sekarang nih karetnya akan kita potong ya pakai cutter. Udah segini. Nah yang posisi di sebelahnya juga sama ya, kanan kiri kita potong sama. Memang ada karet yang kalau kita beli itu emang kondisinya ada yang panjang, terus ada juga yang memang udah pas pendek gitu. Nah ini kebetulan saya beli karetnya ini pas emang dapatnya yang panjang, jadi memang mesti dipotong. Nah sudah semua. Nah bekas potongannya ini biar rapi
kita gosok pakai amplas. Mana tadi amplasnya? Nah ini. Seperti ini, jadi terlihat rapi. Gantian sebelahnya. Oke, lagi sudah ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang tinggal kita pasang ya. Kita masukin dulu dikit, nanti baru kita dorong pakai baut ya. Siapkan dulu nih baut, pakai baut model baut panjang seperti ini. Nanti pada dorong si karetnya itu agar mudah masuk ke dalam lubangnya ini, dalam tempatnya. Sangat mudah. Sebelum karetnya kita masukin ke dalam, ini bagian ini kita kasih sabun dulu ya, agar gampang proses masuknya. Kasih sabun colek nih secukupnya. Sudah, karetnya juga sama, kita kasih sabun colek. Kalau sudah, tinggal kita masukin karetnya. Maka pakai tangan juga udah gampang, tapi udah mulai susah. Kalau udah mulai susah, tinggal kita dorong pakai baut ya. Nah, ini pakai baut seperti ini ya, baut yang panjang seperti ini. Terus kita pakai ring yang lebar, tinggal kita masukin ke sini. Bagian belakangnya juga sama, pakai ring yang lebar nih. Tinggal kita masukin mur yang bagian belakang, kita masukin. Kita putar dulu sampai benar-benar mepet ke karetnya. Nanti kalau kita kencengin terus, lama-lama karetnya akan kedorong untuk masuk ke dalam. Sudah, tinggal kita kencengin. Nah, kalau kita kencengin, lama-lama dia akan masuk ke dalam karetnya. Perlahan-lahan akan masuk ke dalam. Ini saya putar rengkesnya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, kita putar pelan-pelan. Ya udah, sedikit lagi udah full masuk ke dalam. Biarkan sampai benar-benar mentok ini bautnya, sampai ringnya benar-benar nempel ke dudukan karetnya ini ya, ke rengkesnya ini ya. Nah, udah masuk full ke dalam. Kalau sudah, tinggal kita copot lagi, kita kendorin nih murnya kendorin, tinggal kita buka. Oke, sudah. Nih, karetnya udah masuk ke dalam ini. Gampang ya. Untuk proses selanjutnya tinggal kita masukin si bos ininya, bos dudukan shockbreakernya, bos besinya nih. Nah, ini bosnya ini kita pakai dari bekas pen seher ya, pen seher. Dia ukurannya pas, jadi ini panjangnya juga pas, jadi tinggal kita pasang. Sama prosesnya seperti tadi. Bagian lubangnya ini akan kita masukin si bos bautnya ini, kita kasih sabun colek nih. Bosnya juga kita kasih sabun colek nih.
Oke, kalau sudah tinggal kita masukin. Nah ini sepertinya ini posisinya agak susah berarti langsung kita pergunakan baut yang panjang ini tadi untuk mendorong si bos bautnya masuk ke dalam karet. Nah seperti ini ya, kita masukin, terus si bos bautnya yang akan dimasukin ke karetnya kita masukin ke baut. Nah sekarang tinggal kita pasang mornya ya, kita pasang mornya, terus tinggal kita puter mornya pelan-pelan sampai si bos bautnya ini masuk ke dalam karet. Kita puter biar gampang. Nah, seperti ini nih. Tinggal kita puter. Nah kita putar pelan-pelan, dia pelan-pelan akan masuk ke dalam. Oke seperti ini ya, dia mulai masuk ke dalam, terus kita putar aja terus sampai benar-benar mentok ke dalam. Dikit lagi ya. Oke sepertinya udah mentok, tinggal kita kendorin murnya, kita lepas. Nah kita lihat kondisinya seperti ini, dia udah masuk. Nah, kita lihat bagian belakang sini. Nah sepertinya posisinya nggak seimbang ya antara panjangnya ke luar sebelah sini dengan keluar sebelah sini. Jadi dia karena di sini tadi ditahan dengan ring, jadi dia mentok di ring. Jadi gimana caranya kita bisa ngedorong lagi bagian ini biar masuk ke dalam, biar keluar sebelah sini dan biar rata antara keluar di sebelah kanan sama kirinya ini sama. Jadi bagian belakang sini kita tahan pakai ini nih, mata kunci sok yang besar. Nah, tinggal kita masukin sini. Nah seperti ini, masukin, terus bagian ini kita masukin ring sama murnya lagi, tinggal kita dorong lagi. Kita dorong, kita putar lagi kuncinya nih, kita kencengin murnya, kita kira-kira aja kita apakah sama posisinya kanan kirinya masuknya.
Kita cek apakah sudah, karena dia udah benar-benar masuk ke dalam. Nah, seperti ini, bagian ini udah masuk ke dalam. Nah, bagian belakangnya sini dia juga udah keluar juga sama, seperti udah sama posisinya antara kanan dan kirinya, keluar bos bautnya sama ini. Oke, udah selesai ya, bagian ini udah selesai. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai rakit ya semua bagian dari spare partnya ini. Bagian dalemannya kita rakit semuanya. Saya pasang dulu di engine stand ya, biar gampang proses rakitannya. Kita tahan bagian ini. Oke, sudah. Nah, untuk proses awalnya saya akan pasang dulu ini bearing sini, bearing karkas bagian kopling ini saya pasang dulu. Saya persiapkan dulu nih bearingnya, bearing yang besarnya ya. Nah, ini bearing karkas bagian kopling. Nah, ini posisi rangkasnya saya tidurin biar lebih gampang ya. Ini kita pasang dulu, udah sejajar, baru saya dorong pakai tracker. Nah, saya trackernya pakai baut, terus penahan belakangnya nih pakai plat nih. Nanti kita pasang bagian belakang nih pakai baut. Kita pasang dulu bagian belakang seperti ini. Pastikan posisinya di tengah. Kalau sudah, tinggal kita masukin ring yang lebar seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita masukin mornya. Nah, kalau ada posisi seperti ini, tinggal kita puter mornya. Nah, sekarang bagian belakang kita tahan pakai kunci seperti ini. Nah, tinggal kita puter nih mornya pelan-pelan. Nanti pelan-pelan bearingnya akan masuk ke dalam. Kita tuker lebih enak pakai kunci gini. Nah, tinggal kita puter nih. Udah mulai masuk bearingnya, pelan-pelan kita puter sampai mentok ya. Oke, seperti udah mentok. Kalau sudah mentok, tinggal kita kendorin lagi, kita lepas mornya. Oke, sudah selesai, bearingnya udah terpasang. Nah, saya sudah siapkan snap ringnya, tinggal kita pasang ya seperti ini. Kita tahan pakai tang snap ring ya, pastikan posisinya benar-benar pas di jalurnya snap ringnya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita akan mulai pemasangan. Ini seal karkasnya nanti kita pasang di sini. Nah, biasanya saya pemasangan seal karkas ini saya pakai lem ya. Saya persiapkan dulu pakai lem. Ini pakai lem aduk ya. Nah, ini cara saya seperti ini. Ya mungkin beda orang akan beda cara ya. Kalau saya biar kuat dan seal karkasnya nggak mudah copot, nggak mudah jebol, jadi saya pakai lem tipis-tipis saja, sebenarnya nggak usah terlalu banyak juga. Kita aduk dulu. Nah, biar agak encer, saya biasa encerin pakai karbu cleaner ya, kasih karbu cleaner dikit.
Nah, kalau sudah rata, tinggal kita taruh lemnya di permukaan dudukan sealnya merata ya. Nah, kalau teman-teman banyak yang bertanya, kok pakai lem aduk ini ya, nanti gimana cara lepasnya kalau kita belah mesin lagi? Gampang lepasnya, nanti lepasnya tinggal dipanasin bagian permukaan ini, panasin, nanti tinggal kita congkel nih si seal kerkasnya yang udah kita kasih lem, jadi tinggal kita congkel, nanti akan terlepas. Oke, kalau sudah merata, sekarang bagian seal kerkasnya juga kita kasih lem. Rata biar tidak terjadi kebocoran. Kalau sudah, tinggal kita pasang seperti ini, terus kita dorong pakai tangan. Kita bersihin dulu sisa-sisa lem yang keluar nih, biar rapi. Nah, untuk proses selanjutnya, ini saya pasang baut yang tadi buat tracker bearing kerkas. Nah, ini baut ini saya pakai buat ngepres si seal kerkasnya ini ya, ini biar padat. Ini saya pakai ini bekas mangkok ini ya, bearing komstir, mangkok bagian bawah ini, mangkok stang, mangkok bearing komstir. Ini saya pasang seperti ini buat ngepres seal kerkasnya biar padat, masuk ke dalam, nempel kuat. Kasih ring yang lebar, terus kita press, kita kencengin bautnya. Nah, tinggal kita kencengin pakai kunci. Oke, udah benar-benar kenceng. Ini saya diamkan sampai nunggu lemnya benar-benar kering. Nah, biasanya daya kering lemnya ini 6 jam itu udah kering ya. Nah, untuk saya biasanya saya tunggu sampai 1 malam. Udah benar-benar udah kering lemnya, seal kerkasnya udah nempel kuat, tinggal saya lepas nih bautnya yang buat ngepresnya, saya lepas. Nanti proses selanjutnya tinggal kita pasang si kerkasnya. Oke, sekarang ini kita tunggu, kita diamkan sampai lemnya kering. Sambil nunggu lemnya kering, sekarang kita pasang dulu nih bearing as roda, ini bagian tromol ya. Kita siapin dulu bearingnya. Nah, ini bearingnya, bearing as roda, ini bagian tromol ini kodenya 6204 ya, di 6204. Sebelum dipasang dikasih pelumas dulu biar gampang masukinnya. Sudah, tinggal kita masukin bearingnya. Nah, udah masuk, kita getok pelan-pelan dengan bearing bekasnya nih ya, kayak palu karet. Nah, udah seperti ini berarti udah mentok, tinggal kita copot bearing bekasnya. Nah, sudah terpasang, tinggal kita siapin ini kunciannya, snap ringnya, tinggal kita pasang. Oke, sudah terpasang, kita pastiin posisinya benar-benar pas, jalurnya. Oke, sudah pasang.
bagian ini udah selesai.